Silakan duduk, ambil Alkitabnya, buka di Mazmur 2. Saudara tahu nggak? Anda dan saya full timer, saya pastor, saya gembala. Anda adalah raja-raja itu. Kita 2 hari ini diberkati oleh seorang raja jeans. Anda mungkin raja kayu. Anda mungkin adalah raja besi atau raja penyetan Surabaya. Raja sambal. Tahukah Anda, Tuhan masih punya raja-raja. Makanya namanya kerajaan, Imamat Rajani. Sudah dibuka Mazmur 2, tetap dibuka di sana. Saya mau jelaskan pada Anda. Judul Mazmur 2 adalah Raja yang diurapi Tuhan. Tahu nggak, ada salah satu cerita di Alkitab, nggak usah dibuka, sedikit referensi saja, yang banyak disalahpahami. Banyak orang mengira orang Majus itu adalah ahli tenung. Bukan, mereka adalah raja. Ya raja tadi itu. Mereka adalah raja komputer, raja IT, raja elektronik. Mereka adalah raja-raja bisnis yang memberikan persembahan kepada Yesus, yang berikan pesangon untuk Tuhan sampai memperbesar kerajaannya lewat seorang bocah, Yesus Tuhan. Emas, mur, dan kemenyan. Tapi bukan hanya 3 loh, tahu nggak? Banyak orang kira Majus itu 3 karena sesuai dengan kadonya, emas, kemenyan, mur. Siapa bilang? Nggak ada tercatat di Alkitab berapa jumlah mereka, karena jumlah mereka hari ini jutaan ya, hingga miliaran. Sampai sekarang Tuhan membangkitkan bendahara kerajaan sorga. Siapakah orang Majus di zaman modern ini? You, Anda, and me. Izinkan saya juga bertindak seperti pengusaha. Oh, saya juga di posisi memberi sebenarnya, bukan untuk menerima saja. Kita semua menerima, kita semua memberi. Raja yang diurapi, that's you and me. Mari kita sekarang baca ayatnya. Ayat 10 dan 11 menjadi ayat emas. 10 sampai 12 menjadi ayat emas. Saya hari ini akan buka beberapa referensi-referensi. Ya, saya ngeflow aja dengan Anda bicara tentang raja yang diurapi. Siapa itu? You and me. Oleh sebab itu, hai raja-raja, ayat 10, bertindaklah. Kita baca bersama aja yuk sama-sama ya. 10 sampai 12 ya. 1, 2, 3. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Tuhan berjanji memberi raja-rajanya di bumi bahagia. Siapa di sini mau betul-betul bahagia? Harus ikut versinya Tuhan. Bahagianya dunia itu sementara. Atau biasanya setengah harga. Hanya setengah saja. Tuhan punya bahagia itu komplit. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah nggak akan menambahinya. Anda bisa mau kaya, pesugihan juga bisa. Tapi anaknya nanti ada yang idiot. Bukan berarti kalau di sini ada anak yang bermental khusus berarti Anda dikutuk. Tidak loh ya. Tapi setan tidak pernah for free memberimu. Dan yang dia beri itu semuanya semu. Hanya Tuhan yang tahu spare part kita. Hanya Tuhan yang tahu segala sesuatu yang kita lakukan. Tidak ada yang tersembunyi. Tapi mari kita sekarang perhatikan pesan Daud di sini. Pesan Tuhan di sini kepada para raja-raja. Ini ayat untuk Anda. Coba perhatikan kata ini di ayat 10. Lihat ya, oleh sebab itu lihat, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran. Lalu ayat 11, beribadahlah kepada Tuhan. Itu PR Anda lewat bisnis breakthrough. Dan percayalah Anda, ikuti jalan kebenaran hidup 3 jalan ini. Urapan tidak perlu Anda tunggu, malah menantimu. Urapan tidak perlu Anda tarik, akan mengejarmu. Saya ulang sekarang untuk bisa, sebenarnya kata-kata ini bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, beribadahlah kepada Tuhan. Saya mau balikkan, karena ibadah kepada Tuhan selalu nomor 1. Ya, karena this is yang dari 3 nasihat ini, yang terakhir itu bukan yang terkecil. Last but not least. Mari kita sekarang katakan sama-sama. Mari kita angkat tangan kita seperti ini. Gumpalan dulu, gini. 1, beribadahlah kepada Tuhan. Katakan beribadahlah kepada Tuhan. 1, 2, 3. Beribadahlah kepada Tuhan. 2, terimalah pengajaran. 3, bertindaklah bijaksana.
kembali kita genggam. Kita ulang lagi 1, 2, 3. 3 sila raja-raja. 1, beribadahlah kepada Tuhan. 2, terimalah pengajaran. 3, bertindaklah bijaksana. Turunkan dulu tangannya. Nanti kita ulang lagi sebentar lagi. Ini adalah perintah Tuhan bukan pada hamba loh, pada raja. Ini firman untuk raja. Diberitahu pada mereka bahwa mereka harus beribadah pada Tuhan. Ini tidak populer di zaman Daud. Semua raja merasa dia adalah Tuhan. Tidak sedikit film hari ini menceritakan masa lalu. Raja yang merasa dirinya adalah God atau Goddess. Dia adalah dewa. Tapi Tuhan berkata, kamu bukan dewa, kamu hanya manusia. Mau punya triliunan, kamu tetap hanya manusia. Debu dan tanah. Debu kembali ke debu, tanah kembali ke tanah. Beribadahlah kepada Allah. Beribadahlah kepada Tuhan, nomor 1. Nomor 2, terimalah pengajaran. Dari mulut seorang imam keluar pengajaran. Hai raja, seraja apapun engkau bukan imam. Meskipun engkau juga imamat di tempat kerjamu, menjadi saksi Kristus, tapi tetap tidak ada orang yang punya panggilan penuh. Ada orang punya bakat, tidak punya modal. Ada orang punya modal, nggak punya orang. Kita saling membutuhkan. Jangan pernah kita ketika diberkati Tuhan merasa we can do anything. Kita bisa do anything that we want. We can do anything in Christ, not anything that we want. Kita dapat melakukan segala sesuatu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, tapi bukan segala perkara yang ku kehendaki dapat kulakukan. Terimalah pengajaran. Receive teaching. What? Who can teach me? You don't know who I am? Don't worry about it, bro. Not even everybody knows who Jesus is. So you should not be known by everybody. Kenapa kau terima pengajaran? Karena tidak semua hal Tuhan wahyukan kepada Anda. Ada hal-hal tertentu yang Tuhan wahyukan kepada Samuel, hai Daud, dan Saul. Amin Bapak Ibu. Kalau nggak percaya, tanya Pak Samuel. Ini Pak Samuel di sini. Terimalah pengajaran. Katakan terimalah pengajaran. Yang ketiga, ya, terimalah pengajaran. Katakan seperti itu. Yang ketiga, bertindaklah bijaksana. Nah itu Tuhan berkata bertindaklah bijaksana, bukan semena-mena. Sama dengan Tuhan, janganlah kita menahan yang namanya salary atau gaji atau upah. Karena Bapamu di surga melihat di atas. Di atasmu masih ada Tuhan, kau adalah hamba. Wow, Tuhan itu luar biasa, bertindaklah bijaksana. Coba sekarang katakan pada kanan kirinya, karena kita harus bicara kepada raja, sesama raja, bisa saling menasihati. Ini namanya hubungan diplomasi. Coba katakan 1, 2, 3, beritahu beribadahlah kepada Tuhan. Katakan terimalah pengajaran. Cupit sebelah kanannya, katakan bertindaklah bijaksana. Haleluya, kasih tepuk tangan bagi Allah. Praise the name of God. Oke, sekarang kita mulai dulu dari yang ke-1, beribadahlah kepada Tuhan. Kita buka Ulangan pasal 12. Kita akan baca banyak ayat ya. Coba ikuti dengan fase saya cepatnya, dan juga untuk terjemahan. Coba belajar, coba secepatnya ikuti saya. Satu tempat ibadah. Beribadah kepada Tuhan. Terus ada kata satu tempat ibadah. Apa maksudnya? Kita baca. Inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu untuk memilikinya selama kamu hidup di muka bumi. Kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduk itu beribadah kepada Allah mereka, yakni di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit, dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Artinya tidak boleh ada Allah lain selain aku. Udah jelas semuanya itu gak hanya bagi pebisnis, pendeta, semua orang. Ayat 3, mesbah mereka harus kamu robohkan, tugu berhala kamu remukan, tiang berhala mereka kamu bakar habis. Ya, jangan medium rare sampai well done. Bakar habis sampai kosong. Patung Allah mereka kamu hancurkan dan nama mereka kamu hapuskan dari tempat itu. Ayat 4, jangan kamu berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Tetapi ayat 5 ini kunci. Tempat yang akan dipilih Tuhan. Katakan tempat yang akan dipilih Tuhan. Nah, kalau kita mau beribadah sama Tuhan, bukan Tuhan ikut cara kita, kita ikut cara Tuhan. Semua itu preskripsi. Tuhan dokter tabib, kita adalah pasiennya. Meskipun kita nggak sakit, kita kontrol itu sama Tuhan. Hati murni itu harus selalu check up sama Dia. Karena itu nggak bisa yang namanya kita minum obat itu semau gua. Kalau saya merasa flu saya agak berat, saya minum 1 botol. Atau 1 emplek saya telan semua. Minum obat itu ada dosisnya. Tuhan punya cara
caramu bukan caraku. Kalau kau berkata kau menyembah aku yang kau sembah, bukan kau menyembah dirimu sendiri. Habis itu kau harus bisa berkata, bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu. Ikuti cara Tuhan. Dan Tuhan berkata di ayat 5 dengan jelas, tapi tempat yang akan dipilih Tuhan, Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana. Perhatikan kalimat berikutnya. Tempat itulah harus kamu cari. Dan kesanalah harus kamu pergi. Ayat 5, sorry. Ini belum ada gereja perjanjian lama, tapi ada bait suci di Yerusalem, katakan. Ini bicara tentang tabernakel lah ya, minimal kalau belum ada bait Allah. Bapak ibu saudara, orang Israel tidak boleh sembarangan beribadah semau gua. Meskipun Allah bisa disembah di mana-mana, hati manusia bisa salah. Kalau mereka memutuskan sendiri tanpa mencari kehendak Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sebagai raja, saya sekarang sudah mempersiapkan diri untuk panen. Artinya apa? Saya sedang mempersiapkan Anda untuk wisuda. Ini sudah bukan lagi pelajaran. Kita sudah nggak lagi semester 1-2. Saya sedang mempersiapkan Anda saat ini seolah-olah Anda sebentar lagi dibuat kaya raya. Nggak ada amin, nggak usah terjadi dalam nama Yesus. Dan saya tidak ajar Anda untuk cinta duit. Justru saya tidak harapkan sebagai gembala, kami tidak mengharapkan Anda jatuh karena kekayaan Anda. Jemaat dibuat kaya itu bukan goal kami. Tapi jemaat dibuat serupa dengan Kristus, itu adalah goal kami. Bisnis breakthrough ini bukan untuk kita bermata hijau, cinta duit. Bisnis breakthrough ini untuk cinta Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Karena itu saya akan ajarkan, kelemahan banyak orang kaya adalah, ngapain gua ke gereja situ? Mendingan gua buka gereja sendiri di tempat yang kupilih. Nah, itu kelemahan banyak orang kaya. Hati-hati saudara. Saya ngomong begini, kalau mungkin gereja yang kita gembalakan ini kecil, lalu kita semua jemaat kita nggak bertambah, berkurang, ketarik sana sini, mungkin takut kehilangan domba. Saya bicara, Anda harus tahu loh, dengan rasa aman diri yang luar biasa. Kami tidak memiliki jemaat ini, jadi bukan karena takut saingan. Toh kalau itu bukan Tuhan dan bukan panggilan, gak lama kok berjalan. Berjalan pun jemaatnya semua kering rohani, sekalipun banyak jumlahnya. Tapi orang-orang kaya, pengusaha-pengusaha, jangan berbuat dosa di ini. You may break your limit, but don't break God's limit in your life. Kalau kita berada di frameworknya Tuhan, berada di bingkainya Tuhan, di dalamnya kita bisa 30, 60, 100 kali ganda gila-gilaan berkembangnya. Itu bukan 30, 60, 100% loh. 30 ganda itu tak terhingga loh. Dikuadratkan 30 itu berapa itu? Kalau uang kita dikuadratkan 30 itu sudah gak masuk akal. Apalagi 100 kali ganda. Anda tak punya batas selama Anda berada di dalam bingkainya Tuhan. Tapi jangan pernah keluar. Yohanes 15 katakan, ketika engkau keluar dari hadiratku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kesalahan Saul adalah dia menang perang, dia gagah perkasa, satu kepala lebih tinggi, diurapi. Dia merasa, aku juga bisa jadi imam. Masa situ aja yang bisa, gua juga bisa. Dia keluar dari bingkai itu dan Tuhan koyakan kerajaannya. Itu pun dia masih menang perang 13 tahun lawan Filistin. Masih ada yang namanya urapan sisa. Jangan kira berkat materi itu perkenanan Allah. Pengusaha, saya ngomong begini bukan sebagai gembala Mount Sharon. Tapi saya bicara sebagai imam, bukan denominasi organisasi, sebab saya tidak takut dengan orang yang buka gereja sana sini. Itu biasa. Malah justru Paulus berkata, sukacita kalau orang buka gereja. Tapi sedih kami kalau kami melihat suatu hari pengusaha kami merasa, kau juga bisa buka gereja. Bukan tempat yang kau pilih, tempat yang dia pilih. Kau harus cari dia di sana. Hati-hati, kesalahan banyak konglomerat. Saya bisa, gampang kok. Tak kasih cerita aja. Nah, tapi kita baca dulu, saya kasih sebuah cerita tentang patung persembahan Mika. Hakim-hakim pasal 17 nggak usah dibuka. Kita baca dulu sebelumnya, lanjutin dulu ayat 6. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran, korban sembelihanmu. Kesana? Iya kesana. Persembahkanlah persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nasarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Bawa ke sana semua, termasuk jangan anak sulungnya lembu sapi wagyu, tapi juga bawa anak sulungmu, putra putrimu. Jangan hire pendeta.
Go with the man I chose. Not the man you choose. Yang sudah jadi hamba-hamba Tuhan. Sebelum Anda jadi pengusaha bahkan. Sebelum Anda sukses. Anda tidak boleh sebagai pengusaha menciptakan pendeta. You're not God. Itu namanya simpanan rohani. Kalau selingkuhan namanya demi seksualita. Simpanan rohani itu demi ego sang pengusaha. Careful. Bukan menghujat Roh Kudus, Anda akan mendukakan Roh Allah. Anda lakukan itu. Demikian juga pendeta jangan berusaha untuk jadi pengusaha. Pendeta. Jemaatnya diikat 10-10 dijual bonus 1. Jangan. Pendeta, saya bisa sekarang gini ya, pengkhotbah Gagah Perkasa didengar Anda, amin, semuanya orang dengar sama saya. Saya bawa ke perusahaannya Brother Richard. Mereka nggak akan gubris saya. Seperti yang saya katakan tadi malam, lampu gitu aja nggak ada yang mau nyala. Saya tidak punya all power. Segala kuasa hanya di tangan Tuhan. Hanya Tuhan yang punya all power. Dia delegasi power ke sana, ke sini. Tidak boleh satu orang merasa aku di atas semuanya. Saya nggak bisa pergi ke perusahaan Anda, Ibu. Lalu saya beritahu suruh-suruh, mentang-mentang saya pendetanya bosmu. Nggak boleh. Menurut saya itu sudah praktek yang tidak benar. Saya sudah keluar dari frameworknya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Well, before you break your limit, know your limit. It's very important. Because God is not for wild things. God is for great things. Allah untuk perkara besar, bukan perkara liar. Anda bisa tangkap ini. Kalau orang di luar sana udah telat, saya nggak bisa beritahu, aku bukan rasul bagi mereka. Bagimu aku rasul, kata Paulus. Aku bisa peringatkanmu, aku bisa mencegahmu. Saya sekarang bicara mempersiapkan Anda wisuda, sebab saya tahu di sini akan ada konglomerat baru. Sampai mana? Sampai Wahyu ayat 7. Di sanalah kamu makan. Ya toh, makan, nggak percaya. Ada kata di sanalah, saya garis bawah. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria. Kamu dan seisi rumahmu. Perhatikan kata ini. Karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Dengan kata lain, kalau engkau mau dalam segala usahamu terus diberkati oleh Allah Tuhan Allahmu, ikuti ketetapanku, bukan ikuti semaumu. It's very powerful. Waktu saya baca ini saya merinding. Saya berkata, pendeta ada tempatnya, pengusaha ada tempatnya. Respect the boundary. Respect. Jangan kamu melakukan apapun yang kita lakukan di sini sekarang. Yakni masing-masing berbuat segala sesuatu yang dipandangnya benar. Kita lompat ke ayat 13 sekarang. Hati-hatilah. Supaya jangan kau mempersembahkan korban-korban bakaranmu di sembarang tempat yang kau lihat. Tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan, di daerah salah satu sukumu, di sanalah harus kau persembahkan korban bakaranmu, dan di sanalah harus kau lakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Ayat 13 ini dan 14, hati-hatilah jangan kau persembahkan korban di sembarang tempat, di tempat yang kau pilih, seenaknya dirimu sendiri. Itu saya jadi ingat Raja Saul yang saya ceritakan tadi. Raja Saul ceritanya gini loh, suatu sore dia mau perang lawan Filistin, dia mau membuat suatu business deal. Dia pikir, ya, padahal dia sudah tahu sebagai orang Israel, orang Yahudi, dia tahu hukum perang. Dia tahu hukum perang itu di kitab Musa. Dia baca Taurat, dia orang Yahudi. Ya, dia diurapi oleh Samuel. Pasti yang namanya Saul sudah mengalami edukasi. Pasti sudah dididik dalam cara Tuhan. Dia tahu sebelum perang, imam berdiri dan tampil di depan. Bukan orang bersenjata. Tapi Saul merasa, gua kan orang besar. Sebesar gak bisa. Buktinya loh. Cuman gua miliaran. Bukankah Tuhan beserta dengan aku? Iya, beserta denganmu kalau engkau beserta dengan Tuhan. Tuhan tidak beserta denganmu kalau engkau tidak beserta dengan Tuhan. Dan Samuel berkata, hei, udah sini. Kita buka, lalu dia memulai persembahan. Pas dia baru mulai persembahan, Samuel datang dan berkata, apa ini? Lalu kata-kata Samuel luar biasa di dalam kitabnya. Dia berkata, perbuatanmu itu bodoh. Diperlukan pendeta yang punya rasa aman tinggi, tidak takut, tidak dikasih uang untuk bisa beritahu kepada semua pengusaha, perbuatanmu bodoh. Karena kau tidak menurut. Seharusnya kalau kau nurut, kerajaanmu bisa sampai turun-temurun. Tapi karena begitu kau dikoyakkan oleh Tuhan, dan Tuhan sudah menyiapkan seorang yang berkenan di hatinya, maksudnya Daud tentunya, untuk menggantikan posisimu. Wow, Samuel saya kagumi. Luar biasa. Dia nggak takut kehilangan donatur.
For your information, gereja mau share cinta kepadamu. Di dalam cinta tidak bisa ada ketakutan karena love casts out fear. If I say I love you, I cannot fear you no matter how rich you are. I love you, I don't fear you. Take it or leave it. Karena saya berkata saya mencintaimu, saya tidak bisa takut padamu. Bisa nangkap ini Bapak Ibu? Jadi orang kaya tetap kaya ya. Terus kaya sampai turun-temurun, kekayaannya sampai ratusan tahun seperti orang Yahudi. Oleh karena itu ini rahasianya. Saya sedang sekarang ini merajut sesuatu, dapatkah Anda melihat? Saya sedang merajut perjanjian Allah dengan Tuhan. Perjanjian Allah dengan Tuhan, salah ngomong. Saking cepatnya, saking berapi-apinya. Tapi semangat saya menggopar-gopar. Saya merasakan sekarang ini waktu yang sakral. Saya sedang merajut. Dengar, kali ini gak akan salah lagi. Perjanjianmu dengan Tuhan. Saya nggak mau ikut campur dengan ini. Aku diberkati Tuhan sendiri, Pak Yusuf diberkati, kami diberkati Tuhan sendiri. But I want kita harus melakukan bagian kita. Merajutkan perjanjian. 2300 perjanjian sekarang dengan Tuhan. Tahukah ini bukan firman? Tahukah ini sekarang kehidupan yang sedang Tuhan rajut? Ini bukan cuma khotbah. Oh my goodness. I feel the anointing of the Holy Spirit now. I feel the anointing. Patung persembahan Mika ada sebuah cerita yang luar biasa. Saya waktu baca Hakim 17, padahal saya itu udah berkali-kali, puluhan kali selesaiin Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu loh. Tetap aja waktu saya baca ini rasanya kok aku nggak tahu cerita ini ya. Waktu saya baca itu saya merinding. Saya bacanya di Jakarta lagi. Karena di Jakarta paling banyak Surabaya runner up. Di mana gereja mencuat di mana-mana, di mata Tuhan yang mana asli mana tidak, hanya Tuhan yang tahu nanti bisa pisahkan mana lalang mana gandum. Bukan sekarang, nanti. Selama Yesus diberitakan, senang saja. Selama ada gereja. But be careful, your hands must not be dirty. Gereja itu sakral. Tanganmu tidak boleh kotor. Saya baca nih di Jakarta, ceritanya begini. Kok mirip dengan situasi kita hari ini? Suatu hari, ada satu orang punya 1.100 perak. Orang kaya nih. Dia kasih ke anaknya. Udah sampai anaknya. Anaknya berhasil. Gitulah, anggaplah. Singkat cerita. Anaknya berkata, rasanya aku mau buka gereja sendiri, malas ke sana. Malas menundukkan diri. Kalau bisa begini, aku pasang pendeta, kan aku bisa tetap jadi bosnya. Yang setir di belakang. Kalau di sana, aku harus mulai dari awal. Diperlakukan sama sebagai saudara. Hilang egoku. Maka dia lakukan, anaknya dia, putranya, diangkat, diorbit, dan dikatrol jadi pendeta gadungan. Karena pendeta harus orang Lewi waktu itu. Habis itu tahu apa yang terjadi? Dia bentuk patung Mika. Dia bahkan bentuk efod dan terafim. Efod itu nggak bisa di tangan orang-orang awam. Dibentuk kan? Lalu dia kasih, gampang kalau zaman ini, kasih speaker, kasih mikrofon, kasih giliran siapa yang mau khotbah. Kebetulan pada waktu di jadwal khotbah ada satu orang yang masuk ke dalam kriteria. Mereka seperti kejatuhan bintang kejora. Karena orang ini dari Bethlehem Yehuda, suku Yehuda, orang Lewi lagi. Khotbahnya bagus, ditawari langsung. Gimana kalau kamu menetap aja, karena dia adalah pendeta jalan-jalan, pengkhotbah jalan-jalan. Hati-hati ya, saya tidak sekarang mengajarkan gimana dapat uang. Saya ajarkan gimana kantong Anda jangan bocor sampai keturunan berikutnya. Lalu apa yang terjadi? Orang Lewi ini ditawari, kamu menetap aja jadi imam dan bapak kami. Dan kami akan dikasih dulu term-termnya seperti kontrak gitu loh. Kami akan memberimu pakaian, memberimu kendaraan, memberimu pakaian, memberimu makanan. Semua fasilitas plus 10 perak, 10 uang perak. Dengan kata lain seperti 10%. Kami akan kasih per bulan kamu. Lalu dikatakan di ayat terakhirnya daripada Hakim 17, dia berkata, sekarang aku tahu Tuhan pasti di pihak kita. Karena ada orang Lewi dari lulusan sekolah teologi, pinter khotbah di rumah saya. Tapi ada satu ayat di Hakim 17, jangan pernah diabaikan, itu perasaan Tuhan. Waktu itu tidak ada raja. Mereka tidak mengakui Yesus, Tuhan adalah raja. Manusia berbuat seenak hatinya. Hakim 17 itu bukan teladan, itu peringatan. Waktu saya baca itu, oh my goodness, so many like this in Indonesia. So many like this.
Banyak sekali. Alhasil, banyak orang-orang non-Kristen yang tidak mau masuk ke gereja. Karena banyak gereja yang nggak karuan. Nggak karuan bukan programnya. Dari fondasi yang bangun bukan rasul dan nabi. Yang bangun adalah tangan-tangan laba. Get your hands off. Oh Saul, get your hands off. If you want to remain as king. Lepaskan tanganmu. Kalau kau mau tetap jadi raja. Anda bisa nangkap ini suatu sebentar lagi di sini ada miliarder. Saya tidak mengiming-imingi Anda. I know it in my spirit. You will be blessed. Tapi jangan sampai seperti kita punya anak setelah anak kita kaya langsung rusak. Kami tidak mengimani untuk kekayaan, itu pasti datang. Kami imani supaya Anda jalan dalam kebenaran. Apa yang dikatakan oleh Yohanes? Awal mulanya sih dia mau dipakai Tuhan. Wah, aku mau duduk di tahta segala di sebelah kanan kirinya Tuhan Yesus. Tapi pada waktu dia tua, menjadi penatua. Bahkan dia menyebut dirinya, saya penatua. Di surat-suratnya Yohanes. Apa yang dia katakan? Sukacitaku terbesar adalah tahu kalau anak-anakku jalan hidup dalam kebenaran. Kami Gereja Mawar Sharon, gembala-gembala di sini, tidak menginginkan Anda kaya. Bukan berarti kami tidak ingin Anda miskin, bukan. Itu nggak usah dicari. Dicari orang dunia, cari dulu kerajaan sorga, serta kebenarannya, semua ditambahkan. Yang kami ingin adalah Anda dalam segala perkara, semua musim hidupmu. Hidup dalam kebenaran. Itulah kerinduan seorang Bapak. Amin Bapak Ibu Saudara. Bisa tangkap ini ya. Beribadalah kepada Tuhan. Ada 3 PR kita tadi kan. Beribadalah kepada Tuhan yang pertama. Yang kedua apa? Terimalah pengajaran. Mari kita sama-sama buka sekarang di Ulangan pasal 14 ayat yang ke-22. Persembahan persepuluhan. Saya memilih untuk mengajarkan persembahan persepuluhan di waktu bukan sekarang ini lagi ada koleksi persepuluhan. Atau saya tidak tahu memilih begitu terhadap keuangan gereja. Jadi kalau saya ajar, saya bukan karena memerlukan sesuatu baik itu untuk gereja. Saya ajar karena cinta. Dengarkan firman Tuhan, ini terimalah pengajaran. Mari kita sama-sama belajar. Persembahan persepuluhan, ayat 22. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Wow, tunggu dulu. Haruslah engkau benar-benar. Kenapa harus kasih kata benar-benar? Sesuatu yang diulang di Alkitab pasti penting sekali. Benar-benar. Mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu. It's one thing to do the right thing. Yet it's completely another thing to do the right thing the right way. Satu hal untuk kita melakukan perkara yang benar. Tapi suatu hal yang lain untuk melakukan perkara benar dengan cara yang benar. Contohnya, perkara benar tidak dilakukan dengan cara yang benar. Saya tahu bahwa ikut seminar pernikahan atau di konseling di gereja, bahkan waktu doa pemberkatan pernikahan saya diingatkan bahwa saya harus setiap hari berkata I love you sama istri. Contoh ya, ini pura-pura. Contohnya. Harus setiap hari. Dan hari ini adalah hari apa? Ini hari Kamis. Saya belum ini. Tapi, ya udah. I love you. Benar nggak? Benar. Caranya benar nggak? Ya? Nggak. Salah. Saya hanya melakukan secara legalistik saja. Tapi Tuhan ingin kita benar-benar memberi persepuluhan. Benar-benar. Bukan hanya itu benar. Benar-benar. Oke, saya kasih beberapa hikmat sederhananya. Persepuluhan itu dari netto atau gross? Dari net. Dari net. Jadi good news bukan? Sebenarnya lebih cuan kalau kita bilang gross. Dari net saudara, contoh sederhana, kalau Anda beli sesuatu, modalnya kembali dulu, nggak usah hitung inflasi, ya sudah, angka dengan angka di satu currency, Anda itu lalu sisanya baru dari sana Anda perpuluhan. Tapi nggak hanya tentang net atau gross, persepuluhan itu tidak boleh sembarang diberikan. Meskipun 10%, itu belum the end of the game. Di sini banyak kesalahan orang-orang berduit. Kalau perpuluhannya Rp1.000 saja, tidak ada masalah. Berikan apa adanya pada Tuhan. Tapi kalau perpuluhannya besar, di situ dia mau kontrol.
Karena itu firman Tuhan berkata di ayat 23, ada cara kita untuk memberi perpuluhan. Terimalah pengajaran. Katakan terimalah pengajaran. Lihat ayat 23, di hadapan Tuhan Allahmu. Perpuluhan memang yang penting hatinya dulu. Di hadapan Tuhan Allahmu, kita memberikannya di hadapan Tuhan, bukan legalisme. Tapi kenapa 10%? Ada orang berkata, itu kan perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian baru, mau ikut cara perjanjian baru? 100%. Perjanjian lama aja gak lulus, SD gak lulus, mau SMP dan kuliah. Ada orang yang pernah tantang saya dan berkata, itu kan di Maleakhi, itu kan sebelum Yesus datang, itu kan Yesus meniadakan hukum Taurat. Ya betul, oh good. Akhirnya ada orang yang nangkep. Saya bilang, seorang pengusaha tanya sama saya, betul Pak, saya nggak setuju 10% itu. Karena Tuhan berkata pada orang kaya, jual semua hartamu. Bapak, Ibu, Saudara, perpuluhan tidak akan membuat Anda dan saya miskin. 10% itu betul-betul tidak akan merangkak naik ke meja makan kita. Itu Tuhan, bahasa Ibraninya hanya bercanda. Bukan bercanda itu berarti dia bermain-main. Maksudnya Tuhan hanya menguji kita. It's nothing, it's an insult to God. 10% itu. Don't debate on it. Saya adalah praktisi, Anda juga. Saya tidak ngajar ini karena menerima perpuluhan Anda. Kita semua praktisi hari ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Coba perhatikan perpuluhan gimana kalau diberikan dengan benar. Pertama di hadapan Tuhan. Yang kedua, lihat di ayat kalimat berikutnya. Di tempat yang akan dipilih. Di tempat yang akan dipilihnya. Untuk membuat namanya diam di sana, haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu, minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung, lembu sapimu, kambing dombamu. Tujuannya adalah supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Coba perhatikan saya di tempat yang dipilih Tuhan. Karena kalau orang sudah kaya, duitnya banyak, sayang diberikan satu gereja. Nanti disalahgunakan gimana? Bapak Ibu ngomong buruknya, saya juga praktisi. Perpuluhan saya juga kecantol kalau semua ada skandal, oke? Sama. Perpuluhan Anda seberharga apa dengan Anda? Perpuluhan saya juga seberharga itu. Karena itu adalah uangku, itu adalah uangmu. Diberikan selalu ada resikonya. Jadi mendingan kita diversifikasi. Jadi ilmu investasi diterapkan untuk perpuluhan. Supaya tidak dicolong kanan kiri. Kita berikan ke desa sini satu, yatim piatu, kita kasihkan ke misi, kalau kita kasih ke gereja, dengan begitu aman. Sama saja, kalau orang rusak di segala tempat, semua gagak, sama Anda juga hilang semua. You trust, you don't trust, don't give. Itu baru benar-benar perpuluhan. Perpuluhan itu kita lepas kontrol. Harusnya yang kita pikirkan waktu datang ke gereja, bukan apakah perpuluhanku ku kasih di sini, tapi apakah anakku beribadah di sini. Kalau anak bisa percaya, 10% itu apa? Anda jangan khawatir, dan saya jangan khawatir 10% itu. Yang kita khawatirkan itu jiwa anak kita. Kalau dicekoi yang namanya dikasih poison atau racun, diajari yang salah. Nah itu yang kita harus pikirkan sebelum kita bergabung dengan sebuah gereja. Aku mau beribadah di sini. Kalau beribadah di sini, percaya. Jadi, tapi kalau besar gimana? Kan mendingan saya kelola sendiri. Kok begitu yakin akan dirimu sendiri bahwa Anda tidak akan skandal juga? Anda tidak akan jatuh. Tapi kan enak, dibawa kendali saya. Wah, justru celaka dibawa kendali Anda. Kita buat satu gereja sendiri di belakang sana. It's okay untuk pengusaha punya persekutuan doa. Jangan salah sangka. Orang pengusaha punya persekutuan doa, itu kalau sebagai pelengkap, it's okay. Tapi kalau sebagai pengganti gereja, apalagi jadi gereja, padahal tidak punya call atau panggilan ke sana. Lalu kita pasang seperti persembahan patung Mika. Kita pasang orang Lewi yang dari Bethlehem Yehuda, suku Yehuda lagi keluar dari sekolah teologi. Kita taruh di sana, kita taruh perpuluhan di sana, bangun gedungnya semuanya. Di ujungnya suatu hari Tuhan akan berkata, kau telah sia-siakan sumber dayaku di tanganmu. Kenapa? You've done a lousy job. You've done a great job as a businessman. You've done lousy doing church. Tuhan suatu hari akan berkata, engkau bisa luar biasa berhasil sebagai pengusaha, tapi sebagai orang yang dibalik pendeta sekalipun bukan sendiri, Anda sendiri yang tampil, tapi orang Lewi itu yang bisa dibeli, simpanan rohani itu. Tuhan berkata, kalian semuanya perkumpulan sia-sia, tak ada fisikku di dalamnya. Kau buang semua perpuluhanmu, tapi lebih parah dari itu, uang sih nggak seberapa bisa cari lagi. The years of your life, tahun-tahun hidupmu terbuang percuma di mataku. It's not tithing that you should worry in a church. Kalau saya khawatir perpuluhan saya di sini, yang saya cabut pertama bukan uang saya,
anak saya cabut. Saya akan datang ke gembalanya dan berkata, supaya nggak rasa bersalah, saya kasih perpuluhan terakhir, bulan depan saya cabut anak saya, bukan uang saya yang saya jadikan perdebatan. Amin Bapak Ibu Saudara, do it right. Saya ngomong begini karena Maleakhi berkata, when you do this right, tingkap langit terbuka. Jadi ini istilahnya ilmu pijat, sakitnya di sini, dipijatnya di kaki, telapak kaki. Saya tidak langsung ke duduk perkara, tapi berada langsung di fondasi masalah. Banyak orang di sini rampok Tuhan. No, di sini nggak ada, Di sana sini yang banyak pengusaha. Tidak ada kelompok orang yang lebih merampok Tuhan secara keuangan selain pengusaha. Karena kenapa? Karena pengusaha yang paling banyak duitnya. Be careful. Anda lakukan ini, tingkap langit terbuka. Amin Bapak Ibu Saudara. Tujuannya adalah perpuluhan itu supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu, ayat 27. Kita lempar. Juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu, janganlah kau abaikan, sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Orang Lewi disebut. Udah lewatkan lah ya. Orang Lewi itu kan hamba-hamba Tuhan, full timer. Ayat 28. Saya bersyukur saya ngomong begini bukan berarti gereja dalam kekurangan, justru gereja dalam kelimpahan. Saya beritahu seperti ini supaya hanya karena kasih. Pada akhir 3 tahun kau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dan tanah huron itu dan menaruhnya ke dalam kotamu. Lihat ayat 29, ada sebuah kunci yang luar biasa. Kita baca. Maka orang Lewi, garis bawahi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama dengan kau. Dan orang asing, garis bawahi, orang asing, anak yatim dan janda, satu kategori, yatim dan janda, garis bawahi juga. Yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang. Akan datang makan menjadi kenyang. Makan kenyang. Dan setelah itu baru supaya, kasih Tuhan alasan mengapa harus memberkati Anda. Supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau. Referensi Maleakhi, nggak usah dibaca di sini. Supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala Mazmur 1, usaha yang dikerjakan tanganmu, supaya apa saja yang diperbuatmu pasti akan berhasil. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Urutannya begini, coba perhatikan. Ini urutan yang seringkali pengusaha agak sedikit semrautan kalau kita nggak hati-hati, karena kita butuh pewahyuan, bukan pengetahuan manusia. Pengetahuan manusia itu sudah jatuh. Jadi kita hanya melihat apa yang kita rasa, kita ambil dari situ prinsip hidup kita. Bahaya. Tuhan tidak memanggil kita untuk melakukan yang baik. Sebab apa yang baik nggak tentu apa yang benar di mata Allah. Mau belajar dari Uzza. Sudahlah kalau Uzza nggak usah. Nggak perlu Uzza-Uzzan. Uzza adalah satu orang yang ketika tabut itu jatuh, dia ulurkan tangannya, dia mati. Dia itu korbannya Daud. Daud tidak baca manual dengan baik, sekalipun dia orangnya dikenal oleh Allah. Yang namanya zil atau gairah tidak menggantikan pengetahuan yang benar. Karena itu supaya kita bisa benar-benar melakukan sesuatu, kita harus tahu manualnya. Saya tidak pernah ajarkan seperti ini. Kalau saya ajarkan Anda, kemungkinan besar nanti Anda akan ajarkan pada banyak orang. Kalau saya ajarkan di minggu, nggak seefektif kalau saya ajarkan dengan pengusaha. Ini bukan untuk minta uang, tapi justru membuka tingkap langitmu. Tolong pahami ini. Coba saya jelaskan. Daud tidak baca manual. Yang namanya tabut itu harus diangkat sama orang Lewi. Tidak boleh diangkat sama lembu. Lembu sapi ya kan, kerbau dengan gerobak. Dia ikut-ikutan cara transportasinya dewa-dewa berhala orang-orang yang tidak bersunat. Daud kira itu semua cara dunia. Dia ikut berpikiran dunia. Roma 12 berkata, perbaharui akal budimu, jangan serupa dengan dunia itu. Dia ikut, nggak ada masalah. Daud itu innocent. Innocent bukan standar. Kalau Anda sudah kenal Tuhan bertahun-tahun, ada Alkitab di tangan, Anda harus tahu. Karena itu saya sendiri sebagai orang yang dituntut Tuhan untuk mengajarkan. Kalau nggak gitu, Tuhan akan tagihkan semua kerugianmu ke rekeningku. Saya harus ajarkan. Sebagai imam, keluar pengajaran. Maleakhi katakan, Daud lewat, dia nari-nari. Wah, nari-nari. Lalu gerobaknya jatuh. Ulurkan tangan usahanya. Langsung Tuhan marah, mati. Baru setelah itu, berapa bulan kemudian, Daud pelajari karena dia ketakutan. Dia marah bahkan. Dia pelajari, ternyata harus orang Lewi. Bawanya pun spesifik caranya. Kenapa Tuhan itu kok peraturan banget? Bukan, karena dia itu kudus. Kita itu harus approach dia carefully with reverence.
Dengan takut. Dia bukan hanya Bapak. Kadang-kadang sama Tuhan sudah saking akrabnya kan. Hey bro, kita bro-broin Tuhan. Padahal dia itu jenderal panglima bala tentara. Pernah nggak? Kadang-kadang kalau kita punya anak ya. Seperti belajar dari tadi Brother Richard katakan. Di tempat kerja. Tolong panggil dong sejak bapaknya. Panggil Bapak Direktur. Di rumah Papa. Sama Tuhan juga sama. Kita harus tahu mana yang mana. Kadang-kadang sama Tuhan kita sudah akrab. Iya Tuhan, iya saya go Tuhan, iya. Tiba-tiba Tuhan berkata, I am holy. Gebrak nanti. Yohanes, dia dekat ya sama Yesus ya. Murid yang paling dekat sama Tuhan. Menurut saya sih dia malah so akrab. Yohanes itu satu-satunya yang GR. Tapi Tuhan ya terima kegeerannya. Saya juga belajar. Satu-satunya Injil dari 4 yang ada. Yang menyebut dia adalah murid yang paling dikasih Yesus. Ya Injilnya dia sendiri. Saking akrabnya sama Tuhan pada waktu dia lagi makan malam. Ini di pesta perjamuan, kalau pesta pernikahan. Dia tuh deket-deket sama yang lain yang cemburu. Dia sama Tuhan tuh deket-deket gitu. Waktu dia ketemu Yesus setelah dibangkitkan. Tuhan tetap cinta. Karena dia waktu rebah. Tuhan pegang pundaknya berkata, ku beri kekuatan. Betul kan? Tapi ketika dia lihat tuh, shock dia. Dia gak berani sok akrab. Dia tersungkur dan berkata, you are Alpha and Omega. Saya dekat sama Tuhan. Tapi jangan bilang sama Tuhan ya. Toh Tuhan sudah tahu. Saya sama Tuhan hubungannya itu, perasaannya itu. Cinta campur ngeri. Keluarnya namanya takut dan kasih akan Tuhan. Pengusaha. Bukankah kita tadi katakan di Mazmur 2. Murkanya mudah menyala. Cium kakinya. Kalau dia suruh cium kaki. Dia bukan sebagai bapakmu. Dia bicara sebagai Tuhan. I'm your God. Kiss my feet. He who wash your feet commands you to kiss his feet. Who is he? Dia yang membasuh kakimu, hai murid-muridnya, memerintahkanmu untuk mencium kakinya. Siapakah dia? Allah semesta alam. Gua takut. Saya sebagai pendeta nggak boleh lancak. Saya ngomong ini sekarang dimonitor sama 1001 malaikat. Saya tahu dia cinta saya, tapi saya tidak mau merisikokan ditampar oleh malaikat-malaikatnya. Nothing but the truth that comes out of my mouth. Saya berdoa supaya ini didewasakan. Sebab sebentar lagi saya lihat orang kaya kanan kiri. Saya minta itu boleh amin aja. Saya amin dengan Anda. Tapi saya tidak mau lihat orang sombong kanan kiri. Doakan ya. Kalau saya sombong Anda juga perlu ingatkan. Tidak ada satupun kita yang bisa berdiri tegak di depan Tuhan. Tunggu ya. Amin Bapak Ibu Saudara. Bisa nangkap ini? Ya. Sekarang ini posisinya, susunannya. Coba perhatikan, pelajari. Yang pertama di garis bawahi tadi orang Lewi. Ini pewahyuan. Yang kedua yang di garis bawahi orang asing. Baru yang ketiga anak yatim dan janda. Berarti posisi memberi perpuluhan seringkali terganggu karena orang berpikir diakonia. Aku nggak mau kasih ke gereja udah kaya kok. Kita kasih yang miskin. Nah itu pikiran yang salah. Kenapa gereja itu kaya? Nggak semua gereja kaya itu benar. Tapi ada gereja yang dilimpahi sumber daya karena mereka memang punya 5 talenta dan dijalankan. Yang namanya satu kadang-kadang perlu dibantu, tapi jangan selalu pukul rata, semua begitu. Saya tidak melawan gereja kecil, gereja besar. No, saya tidak bicara sebagai gereja Mawar Sharon sekarang, saya bicara sebagai imam tulen. Disuruh Tuhan bukan sembarangan bicara untuk kepentingan. Paham maksud saya? Kadang-kadang satu, itu karena disembunyikan di tanah. Kenapa gereja tertentu terus diberkati Tuhan? Karena mereka perlu berkembang. Yesaya 54 dijalankan. Kau akan memang ke kanan ke kiri keturunanmu memperoleh bangsa-bangsa. Kau perlu lebih banyak fasilitas. Kita tidak boleh bersandar pada pengertian kita sendiri. Berpikiran dini. Saya dari sejak saya sekolah, saya punya kebiasaan perpuluhan saya kasih satu langsung tidak saya coret. Dulu selalu ada cawangnya, ditik gitu. Mau dikasih misi diakonia saya selalu kasih tithing perpuluhan. Masuk ke gereja saya merem, saya percaya. Kalau saya percayakan diri di sini Tuhan punya maksud. Berarti saya diberkati di sini kalau ada apa-apa urusannya Tuhan dengan mereka pasti akan tidak ada yang namanya buah busuk atau ikan busuk itu akan bisa tahan lama. Tuhan pasti akan bekerja pada waktunya. Setik. Pertama-tama adalah orang Lewi. Orang Lewi bicara tentang full timer, hamba-hamba Tuhan, dan gedung tempat ibadah seperti bait Allah. Itu harus prioritas nomor 1.
bukan diakonia. Jangan berkata, kita kejam mengajarkan demikian. No. Karena kalau kita memberi ke diakonia langsung saja, semata-mata itu apalagi kompromikan perpuluhan, maka yang kita lakukan sebenarnya adalah hanya memberi orang itu seekor ikan untuk makan. Setelah itu, karena tidak ada rumah Tuhan yang memadai untuk memuridkan mereka, mereka jatuh miskin lagi dan akan makan tanah lagi. Saya tidak akan targetkan diakonia. Gereja itu infrastrukturnya Allah. Kita bisa sekarang bawa dari satu tempat ke pelabuhan, dari sebuah hutan kita bawa barangnya. Kalau saya jadi pemerintahnya, saya bangun jalan dulu. Orang bilang sia-sia, nggak ada orang kok, ngapain? Flamboyan. Suatu hari ketika truk-truk mulai berjalan di sana dengan berbagai macam produk-produk hasil bumi, semua orang baru tahu ternyata visiku terjadi. Tuhan bangun infrastruktur terlebih dulu. Gereja itu infrastruktur. Hamba Tuhan infrastruktur. Visionary itu infrastruktur. Baru setelah itu orang asing, misi. Banyak yang namanya mission trip, bukan sebenarnya sebuah mission yang efektif. Ayo kita mission trip sesekali. Kita buat yang spontanitas, kita pergi kemana, kita datang, kita berkati, kita khotbah dan pergi. Lalu tidak ada yang menopang, tidak ada follow up. Maka apa yang terjadi? Lagi. Misi, contohnya di gereja Mawashan, bisa jalan. Karena kita strong fondasinya sebagai gereja. Jepang, saya minggu depan dekat Jepang khotbah di Shinjuku Station outdoor. Minggu depan ini, 2 minggu lagi. 1 minggu lebih berapa hari. Kita bisa strong, mau misi kemana ayo, Palestina tinggal pilih sekarang. Kenapa kita nggak ke Myanmar lagi? Karena saya rasa sekarang orang lain bisa lakukan, kita tinggal selektif. Kita bisa memilih, karena kita punya resourcesnya. Infrastrukturnya, kita punya. We have skilled people, departemen. Dan ini semua digarap oleh, kalau Anda lihat kanan kiri Anda, mungkin ada yang duduk di sana sini full-timer itu. Love them, my friend. Don't love me. Love them. Love them, don't love me. Apa-apa. So, Tuhan cukupi kami. Love them. Jangan ada satu yang combang-cambing. Puji Tuhan. Karena pemberkatan Anda, tidak ada satu pun di sini yang jeansnya robek kecuali sengaja. Saya pakai jeans robek datang ke kantor, Pak Yusuf beritahu, lu kenapa kok sobek? Saya, Papa tidak pelihara menantu. Kadang-kadang, puji Tuhan, full timer kita itu banyak yang sobek-sobek jeansnya. Tapi masalahnya nyobeknya lebih mahal dari bahannya. Gak bisa tanya pada Raja Denim. We have to see them survive. Be glad, berbahagialah kalau Anda lihat pastors diberkati. Asal halal. Be happy. Saya mau beli Mercy, saya bisa hari ini. Saya tidak beli Benz. Karena di mata Indonesia masih tetap sama kolotnya. Sampai dulu kalau namanya Mercy itu, wah di mata. Paling tidak orang di jalanan gitu, lihat tukang lihat, Mercy. Gak tahu dulu, padahal ada beberapa mobil yang kelihatannya cuma SUV, bukan Mercy, itu lebih mahal dari Mercy. Tapi gak peduli, SUV gak. Kalau lihat Mercy, sudah Mercy. Jangan tertuduh yang punya Mercy, jangan dikasihkan orang sebelahnya. Saya tidak lakukan, karena posisi saya susah. Posisi saya susah. Padahal saya kendaraan saya waktu saya masih sekolah. Saya berkendaraan S-Class Mercy sebelum saya jadi pendeta. Do you know that? Papa mama saya bukan konglomerat, tapi juga tidak melarat. Saya dari sejak SMA, setir-setiran saya Mercy 2. Saya tidak punya Mercy sekarang. Mobil cuma 1. Saya tidak minta dikasihani. Saya bisa beli. Kamsyah. Tidak usah kasih saya. But my position is not easy. Karena saya pengajar umat. Saya paling vokal gini-gini. Mana ada cok? Saya tantang. Siapa yang berani sedang khotbah gini? Go ahead. Saya turun. Silakan. Posisi saya tidak mudah. Karena itu saya harus mawas diri. Tapi demi mereka. Yang lainnya. Please be happy if they're blessed. Kalau mereka halal. Kalau seorang hamba Tuhan melakukan pekerjaan visi Tuhan dijalankan, dia melakukan pekerjaan dengan baik, mereka worthy double honor. Mereka layak mendapatkan honor 2 kali lipat, bukan honorarium, maksudnya amplop. Kasih jemaat. Ini yang disebut dengan orang Lewi, jangan kekurangan makan kenyang supaya engkau diberkati. Baru orang asing setelah itu. Infrastrukturnya jalan. Baru diakonia. Nggak mungkin di gereja kita sekarang.
Kecuali orang mau coba manipulasi, kalau dengarkan sesuatu keluhan dari orang, coba dicek dulu dua sisi. Ada orang berkata, gereja Marsyaron atau gereja mana? Kok aku udah sekolah kok nggak dikasih. Jangan cepet langsung makan, itu hanya orang bodoh yang terima. Mentah-mentah sebuah berita nggak dilihat dari sisi kedua. Pasti ada ceritanya tuh. Saya pernah sekali kayak begitu. Saya beritahu setelah saya cek dan recheck, sebuah perkara kalau satu sisi kelihatan benar sampai kita cek dua sisi baru tahu kebenarannya, saya baru tahu bahwa orang itu selalu buat masalah. Itu kalau orang dibaptis, saya mau kasih nama baptisan namanya Sinchan. Troublemaker beneran. Ternyata di CG-CG-nya buat masalah, godain cewek. Mana mau uangnya Anda dipakai untuk sekolahkan orang kayak gitu? Kami satu keluarga juga pernah sekolahkan orang sampai S2. Pakai uang pribadi sekolahkan orang kanan kiri. We are givers, my friend. We are givers. Itu berarti saya ini tidak kredit. Udah lunas. Tuhan lunasi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tangkap ini. Posisinya harus jelas. Lewi, orang asing, diakonia. Gereja, misi, baru mudah terus-menerus berbelas kasihan. Build my church, not build my para church, kata Tuhan. Build my church, bukan build yatim piatu, tapi my church will build yatim piatu. Gerejaku kan membangun yatim piatu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bisa nangkap ini perpuluhan, benar-benar memberikan perpuluhan. Tidak apa-apa, agak telatan sedikit ya. Ngomong kanan kiri ya, Cinian Puhai ya. Anda diberkati Tuhan, amin. Kita lihat sekarang bagian yang terakhir. Kalau saya bilang terakhir, semua kita minimal pura-pura berkata, oh jangan atau gimana. Ini khotbah gini ini berat loh ya. Nggak percaya tanya kita ini ya. Oh, oke, terakhir. Oh, cuma 1, 2. Ulang lagi, saya beri kesempatan kedua supaya semua masuk surga. Terakhir. Oh, I love you too. Kasih tuh. Yang terakhir. Ulangan, Oke, I'm convinced, saya percaya. Ulangan 17 sekarang ayat yang ke-14. Hukum tentang raja. Raja? Hai raja. Saya, ya. Oke, semua beri lambaian yang seperti Princess Diana ya. Kalau raja itu enggak gini. Itu bukan raja. Hati boleh hamba tapi harus berwibawa ya kan. Kalau saya bilang hai raja, semuanya begini. Oke, halo Raja. Ya, kasih tepuk tangan Tuhan. Ulangan pasal yang saya sudah mau selesai. Ulangan 17 sekarang hukum tentang raja. Kita lihat apabila engkau telah masuk ke negeri. Sudah dapat ulangan 17 ayat 14. Ulangan 17 ayat 14. Hukum tentang raja. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan telah mendudukinya dan diam di sana. Kemudian kau berkata, aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku. Boleh juga, Tuhan memperbolehkan raja, malah Tuhan merestuinya. Makanya Mazmur 2 dikatakan ada raja yang diurapi oleh Tuhan. Maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu. Seorang asing yang bukan saudaramu tidaklah boleh kau angkat atasmu. Lihat ayat 16, itu luar biasa. Hanya janganlah ia atau raja itu memelihara banyak kuda. Dan janganlah ia mengembalikan bangsa itu ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Ini bukan berarti nggak boleh punya banyak mobil atau apa, bukan. Konotasinya di sini, kuda itu adalah andalan perang. Mereka itu mengandalkan menang itu perang itu kuda. Jadi mumpung ada waktu, tabung sebanyak-banyaknya. Apa yang menjadi andalan? Ini semua perikop yang terakhir yang saya bacakan, hukum tentang raja ini adalah motif, itu bicara tentang hukum motivasi seorang pengusaha. Mari kita murni karena Yesus berkata di sabdanya, barang siapa yang suci hatinya, murni hatinya melihat Allah dalam bisnisnya juga. Tanpa kesucian hati kau tak akan melihat Allah. Uang pun akan hampa rasanya. Bapak Ibu Saudara, ayat 16 berkata, jangan memelihara banyak kuda. Mungkin praktisnya begini, apa yang membuat hati Anda paling rasa aman, tidak perlu berlebihan. Nanti lama-lama kita jadi paranoid orangnya. Harus kumpulkan sebanyak-banyaknya demi rasa aman. Kita harus tahu batasnya. Memang koneksi perlu sekali.
Saya tidak bilang hanya Tuhan titik. Tuhan selalu membuka jalan. Jadi kita perlu punya banyak koneksi, tapi nggak perlu yang namanya koleksi pejabat sebanyak-banyaknya. Paham maksud saya? Nggak perlu. Seolah-olah bisnis Anda akan tertolong karena itu. Jangan heran, sepandai-pandai tupai terbang suatu hari akan jatuh juga. Anda punya lingkaran aman Anda yang bukan Tuhan, tapi kuda. Suatu hari sebuah peluru akan menembus dari tempat tak terduga dan matilah Anda. Saya tidak takut-takuti. Artinya apa? Kudamu tak bisa menyelamatkan. Kalau Tuhan berkata seorang jatuh, raja Tuhan yang angkat dan jatuhkan. Tidak ada perlindungannya yang aman. Secukupnya. Anda cerdik seperti ular. Bangun kekuatan bisnis Anda. Tapi jangan pernah paranoid. Karena seorang raja yang bangun kudanya sebanyak-banyaknya. Itu raja paranoid dan ketakutan. Tuhan berkata, jangan begitu loh ya. Yang mawas diri, yang moderat. Jalan dengan aku. Rasa amanmu terus dijaga. Kalau selalu di tengah nggak bisa. Karena Tuhan kasih tenggang rasa. Karena itu Tuhan kasih kita sampai matahari terbenam. Supaya kalau kita belok ke sini besok pagi saat teduh kembali. Nggak bisa orang itu di tengah. Pasti ada goncang-goncangannya, namanya dunia itu selalu banyak pencobaan. Tapi Tuhan selalu balik kembali, bawa kembali. Karena itu seorang raja harus selalu uji hati. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Lihat ayat 17. Juga, janganlah ia mempunyai banyak istri. Ada ayatnya, doa Bapa kami, berikan pada kami hari ini istri kami secukupnya. Orang kalau kaya biasanya nafsu bangkit kalau tidak disertai dengan nasihat dan takut akan Tuhan. Kalau mereka duduk di antara orang fasik, mereka dipengaruhi pikirannya. Kamu sekaya ini masa cuma satu? Kamu masa gak mau menikmati dunia seperti pencobaan Kristus dilihatin sekelilingnya? Mau dikasih sama setan langsung di tempat. Belum lagi orang yang kaya akan semakin tampan di mata wanita. Nah percaya, ada banyak korban yang sudah berjatuhan. Yang korban itu bukan wanita itu, keluarga pria itu. Bapak Ibu perhatikan, jangan punya banyak istri maksudnya Tuhan. Tetap jaga hati. Jangan memulai dengan teman tapi mesra, jaga pergaulan. Puas dengan your own sister atau cistern, your own atau sumurmu sendiri. Jangan lumber sampai ke jalanan, kata Amsal. Janganlah kaitkan harta dengan your love life. Atau hidup cinta atau sex life. Jangan ikut-ikutan. Bangun keluarga, seorang pengusaha yang takut akan Tuhan harus bangun family-nya dulu. Baru portfolio terus dibangun dalam pekerjaannya. Tuhan berkata di sini prioritasnya jelas. Bahkan dikatakan seorang suami tidak peduli sepowerful apapun orang itu. Kalau dia tidak bisa memperlakukan istrinya dengan gentle. Sebagai teman pewaris yang lebih lemah secara fisik, tidak bisa mengasihinya, maka doanya akan terhambat. Kalau doanya terhambat, percayalah saudara, kalau langit terhambat, maka tanah menjadi tembaga. Kalau doanya terlambat, pekerjaannya pun suatu hari akan menuai yang salah. Doanya tidak didengar, Alkitab berkata dengan jelas. Jadi karena itu pengusaha diingatkan selalu, ini seminar bisnis breakthrough bukan seminar family. Tapi family tidak bisa tidak kita singgung. Setiap pengusaha, ingat kehidupan Anda tidak boleh letakkan identitas di tempat pekerjaan. Sekaya apapun Anda, identitas kebahagiaan Anda setelah Tuhan adalah di dalam family, dalam keluarga. Itu sebabnya tidak dibenarkan kita ambil setiap pekerjaan dengan mengorbankan family di atas altar, termasuk buat pendeta di atas altar pelayanan. Untuk kita bisa tahu kapan berkata tidak, libatkan istri. Tadi saya nggak bisa jawab pertanyaan tadi salah satunya. Sekarang saya ingat harus katakan apa. Bagaimana memilih bisnis partner. Kadang-kadang belajar dari Pilatus. Dengarkan istrimu. Tuhan bisa bicara lewat dia. Libatkan mereka dengan cara yang bisa. Tidak tentu di company, tapi dalam komunikasi. Keluarga harus tetap rasa aman. Rasa aman saya Bapak Ibu Saudara, bukan karena Anda tidak berkah, saya mengasihi Anda. Tapi dalam pelayanan Anda harus bisa menerima Anda di posisi ketiga dalam hidup saya. Setelah Tuhan ada keluarga saya. Aman saya itu di keluarga. Jadi saya nggak tahu apakah saya dalam keadaan dipakai Tuhan atau dipecat. Atau itu asal ngomongnya. Tidak akan kepengaruh terlalu banyak ke fondasiku. Karena selama keluargaku baik-baik, saya akan dipakai Tuhan lagi. Saya akan diberkati Tuhan lagi. Saya akan dapat pekerjaan lagi. Saya punya rasa aman, tidak dalam pekerjaan saya. Ini susah buat pria.
Karena namanya mereka pun pekerjaan. Namanya siapa? Nama saya Tim Taylor. Namanya, nama marganya aja, nama adalah profesinya. Pria itu kalau ketemu sama pria, enggak langsung ngomongnya, ih bajumu bagus. Terus saya jadi takut. Atau kalau ketemu sama pria, hei gimana? Iya, gimana kehidupan cinta Anda? Pria sama pria langsung, gimana? Gimana kerjaan? Ya kan? Ya kan? Itu sifat kita. Tiba-tiba enggak boleh taruh rasa aman di sana. Percayalah, Tuhan itu selalu benar. Kalau Anda mau bahagia, berlindung pada Tuhan, ikuti jalan Tuhan. Belajar berusaha, pulang selalu komunikasi dengan istri, sekalipun istri mungkin di mata Anda tidak tahu apa-apa. Cerita. Anda harus bangun bubble aman Anda itu di luar kerjaan, itu keluarga. Itu sebabnya raja-raja jangan punya banyak kuda. Nggak hanya di sana, jangan sampai jatuh ke pelukan wanita. Keluarga dibangun. Saya sudah mau cepetin selesai ya. Janganlah ia mempunyai banyak istri supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Ini bukan berarti tidak boleh punya banyak tabungan. Perhatikan saya dengan seksama. Emas perak jangan kumpulkan terlalu banyak. Ini bukan bicara tentang deposito. Dan juga Tuhan tidak against atau sentimen dengan metal atau precious metals atau logam-logam mulia. Tapi maksudnya di sini cepat dimunculkan di sini saja. Matius 6, 19-21 saya munculkan, saya jelaskan. Maksudnya itu bukan logam. Apalagi juga bukan logam mulia. Maksudnya munculkan di depan sini. Matius 6, 19-21. Ya, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Ini berarti nggak boleh buka rekening bank atau enggak? Atau safe deposit box atau apa. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Terus ayat 20. Tetapi kumpulkan bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sebelum, jangan diganti dulu. Dari sini langsung kita berkata, lah buat apa kerja? Kalau nggak ada ayat 21, kita bisa punya reaksi begitu. Tapi karena ada ayat 21, jadi jelas semua sampai ayat 19. Ayat 21-nya munculkan. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi Tuhan bukan masalah dengan harta duniawi kita, tapi hati kita. Kalau hati kita tidak pada harta kita, kita telah belajar bukan seni bela diri, tapi seni menjaga hati. Mau diberkati sampai triliunan pun, Anda siap Bapak Ibu. Dan Tuhan tidak melawan Anda. Malah itu berkat Tuhan. Yang penting hatinya tidak melekat ke sana. Jangan kumpulkan banyak emas dan perak adalah selalu detoks hatimu. Itulah sebabnya terimalah pengajaran. Perpuluhan itu membantu kita untuk selalu melepaskan sesuatu di hati kita. Memberi pada sesama misi diakoni. Itu membuat kita mengembalikan pada masyarakat. Kepada anak-anak yang kanker. Menyekolahkan orang yang tidak mampu. Itu penting bukan untuk Tuhan. Untuk kita. Supaya emas perak kita tuh tidak kontaminasi, bukan karena inflasi, tapi kontaminasi karena hati. Selama hati kita dijaga, bagi Tuhan loh ya, 1.000 dengan 1 triliun itu seperti perbedaannya biji jagung dengan biji beras. Semua bagi Tuhan itu sedikit kalau yang di dunia tidak ada artinya. Jadi Tuhan gak akan berkata, kamu dikemasmu banyak sekali. Di mata Tuhan itu cuma 1 debu. Yang Tuhan perhatikan itu hatimu, karena Allah melihat hati, bukan melihat harta. Dari sini diajari bahwa para pengusaha harus selalu mendetoks hatinya dari hartanya. Terus, emas dan perak jangan terlalu banyak, itu bukan simpanan harta. Itu bicara tentang positioning hati. Hukum pengusaha dalam Tuhan. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi, ayat 18, ayat 19. Itulah yang harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya, supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah, ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Perhatikan ayat 18. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, perhatikan ini, maka haruslah sang raja menyuruh menulis baginya salinan hukum. Ini menurut kitab.
yang ada pada imam-imam orang Lewi. Yang satu, yang kedua ayat 19, itulah yang harus ada di sampingnya dan harus ia membaca seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan. Seorang pengusaha yang takut akan Tuhan, sesukses apapun, dia harus menjadi, perhatikan ada dua yang kita pelajari. Satu, he has to become a student of the Bible and a student of his pastors. Salin sesuai dengan kitab yang di tangan Lewi. Salin sesuai dengan kitab. Ini salinan, ini cetakan. Namanya Lembaga Alkitab Indonesia. Di tangan orang Lewi. Salin khotbah, salin pengajaran, salin dari kitab yang di tangan orang Lewi. Seorang pengusaha mau jadi sampai segede apapun juga, mau jadi seperti Sultan di Brunei Darussalam, mau jadi seperti Bill Gates, Warren Buffett, atau siapa saja, atau siapa saja nama yang Anda kenal sekarang di dunia perusahaan. Kalau Anda punya Tuhan dalam hidup Anda forever, you're just a son in God's kingdom. Selamanya kita harus menjadi student of the Bible and student of the teachings, of the good teachings of our church and pastor or pastors. Kita harus tetap menjadi seorang murid pelajar Alkitab. Buka Alkitab. Biasakan para pengusaha setelah bisnis breakthrough, taruh Alkitab di meja kerjamu. Bukan untuk sok-sokan, taruh di sorokan gak apa-apa. Anda selalu ada referensi ke sana. Sekalipun sekarang di handphone ada elektronik, tetapi seringkali kalau kita buka itu, yang kita cek Instagram dulu. Kalau ini nggak ada, Bapak Ibu Saudara, tidak ada like, follow nggak follow. Saya suka ini karena itu saya nggak cuma pakai itu, karena tidak ada gangguan, tidak ada distraction. Bapak Ibu Saudara, biasakan pengusaha selalu bawa Alkitab, punya Alkitab di sebelah ranjangnya, ditaruh. Kalau tentara selalu ada, atau mafia selalu ada tembak disorokan seperti di film-film, bukan? Keluar. Kalau zaman-zaman dulu mafia Hongkong di dalam kulkas saja freezer itu keluar golok besar. Kita anak Tuhan, kita raja yang diurapi anak raja, di mana-mana firman Allah pelita kaki kita. Amin Bapak Ibu Saudara, Anda taruh itu di meja kerja Anda. Anda menjadi student, belajar. Saya dengar orang-orang yang tadi Brother Richard tidak sempat ceritakan, setiap Kamis beliau selalu kumpul dengan pastornya untuk terima pengajaran for 2 hours, right? Komitmen tiap minggu. Loh, kalau pengusaha kecil-kecilan mungkin kita bisa mengerti, mungkin masih bisa penganggur. Bukan, sorry, tidak boleh. Kita semua pengusaha kecil-kecilan. Tapi maksud saya mungkin kalau kita masih punya banyak waktu nggak apa-apa. Tapi orang sekaliber seperti orang-orang seperti ini, kenapa mereka harus belajar dari pastor? Bukannya dia bisa ngomong, pastor tahu apa soal bisnis? Ada hal-hal yang pastor tahu, yang dia tidak tahu bisnis Anda. Karena Anda sudah tahu, buat apa diberitahu oleh Tuhan? Tapi pastor bisa tahu yang Anda tidak tahu. Dia menjadi extra eyes. Dia akan tahu blind. Dia bisa melihat dari cermin blind spotmu. Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar. Saya dengar cerita tentang bagaimana para pengusaha yang mencatat khotbah. Dengarkan, saya tahu, saya dengar dari Pusaka Raja Wali yang borongnya namanya CDC. Saya baru ketemu satu yang di Jakarta. Nggak semuanya orang di Jakarta. Gimana? Yang di Jakarta itu sampai iPad-nya habis, padahal GB-nya besar sekali. Saya nggak tahu bahasa teknologi GB betul. Iya kan? Saya cuma tahu GBU. Itu sampai habis. Sampai habis semua khotbah saya tidak suruh Anda dengar khotbah saya, tapi khususnya ini saya lihat sendiri, saya tercengang. Dia tahu, jadi kadang-kadang saya tuh tahu khotbah saya, dia lebih tahu. Lain kali nggak usah saya khotbah, suruh dia yang khotbah. Dia tahu tanggal sekian ini, mungkin nggak tanggalnya, tapi dia tahu khotbah saya, dia dengar. Saya yakin ya, pasti ada perbedaan. Banyak doa, banyak berkat, kurang doa, kurang berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Pasti ada bedanya. Kalau Anda makan lebih banyak, pasti ada bedanya di tubuh dengan kalau kurang makan. Orang kalau terima firman lebih banyak dalam bentuk pengajaran Lewi yang baik dari kitab, dan apalagi tidak bisa menggantikan juga, dia sendiri makan langsung dari kitab, maka orang itu pasti akan ada perbedaannya. Banyak firman, banyak berkat. Kurang firman, kurang berkat. Tidak firman, nehi berkat. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Praise the Lord. Mari kita ambil Alkitab kita. Yang bawanya di elektronik gak apa-apa, jangan merasa bersalah. Angkat juga handphonenya. It's okay kok, gak apa-apa ya. Bawa aja. Kalau Anda punya penguasaan diri, saya sih gak punya penguasaan diri. Yang begini-begini lebih baik buat saya. Oh haleluya.
Oh, praise the Lord. Di sini juga nggak ada kaca masalahnya. Orang yang suka melihat wajah sendiri, wah ganteng atau cantiknya. Kalau layar telepon di sisiran terus, nggak baca-baca Alkitabnya. Oh, mari kita angkat Alkitab yang ada. Tuhan katakan, Tuhan, saya berjanji, seberapa besar Engkau memberkati aku tak akan melupakan Tuhanku. Firman-Mu, perkataanmu penuntun hidupku, otoritas hidupku. Selamanya ku cinta, ku simpan di dalam hati dan di dada, supaya jangan aku berdosa kepadamu, tapi mengenal jalan-jalanmu. Jadikan aku seperti Daud, bukan Saul, raja yang mencari Tuhan, yang berkenan pada Allah. Tuhan, jangan takut berkati aku, sebab aku tidak mencari itu. Aku sadar di bisnis breakthrough, yang ku cari kerajaan dulu, semuanya akan ditambahkan. Percayakan padaku, sebesar apa yang kau pandang aku bisa dipercayai. Bantu aku untuk bisa mengelola dan menjadi berkat. Anak cucuku pun memberkati dunia sampai ke ujung bumi. Di mana ada margaku, di situ ada 5.000 yang makan, di situ ada 5.000 yang akan minum. Di mana ada seorang keturunanku, di situ ada Yesus yang bersinar.